Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Humarotunisa, NIM 19-1050-1044 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini untuk mengampu ujian tengah semester dari mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial yang diampu oleh Pak Rendra dan juga Bu Luh Putu, saya akan melakukan presentasi dengan judul Strategi Pengelolaan Lahan Kering yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, langsung saja di sini saya akan memulai presentasi saya. Oke, sebelumnya mohon maaf, ada kesalahan jaringan sedikit. Baiklah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa jurnal yang saya ambil adalah Strategi Pengelolaan Pertanian Lahan Kering dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum kita memasuki dari gambaran umum dan juga strategi yang ditetapkan dari jurnal yang saya review ini, kita harus memahami dulu definisi dari lahan kering. Nah, lahan kering itu apa sih? Jadi, definisi yang menurut survei Stoufs pada tahun 1998 dalam Haryati tahun 2002, lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan langsung memasuki gambaran umum atau profil dari lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, di NTT ini pada poin 1, dia memiliki luas lahan sebesar 3.691.421 hektar, di mana terdiri dari 3.491.130 hektar lahan kering dan lahan sawah seluas 200.291 hektar. Nah, dari sini nih dapat dilihat bahwa potensi dari lahan kering itu lebih besar daripada lahan sawah yang ada di Nusa Tenggara Timur sendiri. Dari luas lahannya saja terlihat sangat jauh perbedaannya. Lahan kering memiliki lahan yang lebih jauh luas daripada lahan sawah. Nah, yang kedua adalah biofisik lahan memiliki karakteristik khas, yakni fisiografi lahan yang sangat beragam. Nah, di NTT sendiri, fisiografis lahan ini sangat-sangat beragam, mulai dari berombak, bergelombang, dan berbukit atau berlereng. Nah, sehingga jenis tanah yang ada di NTT sendiri didominasi oleh 3 ordo, yakni entisol, intosepsol, dan juga vertisol. Integrasi dari sifat inheren tanah di sini dengan adanya keterbatasan ketersediaan sumber daya air sebagai salah satu faktor utama pertumbuhan tanaman membawa konsekuensi rendahnya produktivitas lahan. Nah, distribusi dari intensitas curah hujan sendiri di wilayah NTT itu tidak merata dan juga tidak menentu, sehingga kerap kali kegagalan panen terjadi sebagai akibat keterbatasan ketersediaan sumber daya air. Surplus air yang terjadi di NTT itu hanya terjadi pada bulan-bulan basah seperti pada bulan Desember, Januari, atau juga Februari. Dan selebihnya merupakan bulan-bulan defisit air. Nah, selain itu, tanaman pangan yang ada di NTT pada periode tahun 2003 sampai 2013 ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun ke tahun, produksi yang tanaman pangan yang ada di NTT itu tidak terjadi perubahan gitu. Mulai seperti ini contoh tanaman padi pada tahun 2003 yaitu sebesar 32,99 dan pada 2004 hanya naik sedikit dengan menjadi total 34,98 kuintal per hektarnya. Oke. Nah, lalu permasalahan apa yang terjadi di NTT sendiri yang mengakibatkan
potensi lahan kering ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, keterbatasan biofisik lahan kering pertama adalah keterbatasan biofisik lahan kering, di mana keterbatasan fisik lahan kering ini menyebabkan teknologi usaha tani menjadi relatif mahal bagi petani lahan kering. Dan yang kedua adalah produktivitas lahan dan produksi tanaman yang sebagian besar lahan kering mempunyai tingkat kesuburan yang rendah. Nah, udah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa secara inherent kesuburan lahan kering sangat rendah dikarenakan ketersediaan sumber daya air. Nah, pada usaha tani lahan kering di wilayah Kabupaten Kupang menemukan bahwa kandungan karbon organik tanah berada pada kategori rendah, yaitu berkisar antara 1,47 sampai dengan 2,24%. Lalu yang ketiga yaitu kekeringan. Lahan kering Nusa Tenggara Timur juga memiliki iklim kering dengan distribusi dan intensitas curah hujan yang tidak merata dan tidak menentu. Ini juga sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Lalu pada poin keempat, permasalahan agroekosistemnya sendiri yaitu infrastruktur ekonomi di daerah lahan kering umumnya tidak sebaik di daerah lahan sawah. Sehingga kondisi ini menyebabkan pemasaran produk pertanian di lahan kering tidak berlangsung secara efisien dan cenderung merugikan petani. Lalu yang poin kelima yaitu teknologi produksi yang diterapkan petani lahan kering ini baik untuk tanaman setahun maupun tanaman tahunan relatif masih sederhana, seperti penggunaan bibit dan varietas yang banyak berasal dari sumber lokal yang kualitasnya tidak terjamin. Dengan cara penanaman dan pemeliharaan yang belum mengikuti anjuran, penerapan teknologi yang kurang tepat menyebabkan variabilitas yang relatif tinggi. Oke, selanjutnya kita memasuki strategi pengelolaan pertanian lahan kering di NTT sendiri itu melalui jurnal ini tuh bagaimana sih? Oke, yang pertama adalah strategi yang dipakai adalah ameliorasi tanah yang potensial guna meningkatkan kualitas tanah. Nah, dalam pengelolaan lahan kering, kegiatan tahap awal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas tanah tersebut atau soil quality-nya, sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan lagi. Ameliorasi tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemberian pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, dan juga biocare dari limbah pertanian. Tindakan ameliorasi pada tanah pertanian itu sangat tepat sebagai upaya untuk memulihkan lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, karena berada dalam keadaan jenuh. Upaya ameliorasi ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi pemupukan sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Strategi yang kedua adalah peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan. Kendala utama dalam pertanian lahan kering seperti yang telah dikemukakan di atas adalah ketersediaan sumber daya air, unsur hara dan juga erosi. Maka pendekatan pemecahan masalah ini dapat dilakukan melalui pendekatan tanaman komoditas dan juga sistem pertanaman. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pendekatan tanaman komoditas. Jenis komoditas unggulan potensial yang memiliki daya saing di Nusa Tenggara Timur sendiri itu seperti tanaman pangan, ada jagung, lalu ada di bidang hortikultura, seperti jeruk, keprok, su, dan juga pisang baranga, dan di bidang perkebunan serta kehutanan. Nah, untuk itu perlu adanya inisiasi dari pemerintah daerah melakukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan daya saing produk-produk komoditas unggulan yang ada di NTT melalui pendekatan tanaman unggulan berbasis perwilayahan komoditas.
Lalu pendekatan yang kedua yang dilakukan adalah pendekatan sistem pertanaman. Nah, pendekatan ini meliputi pengaturan pola tanam dan meningkatkan intensitas pertanaman, pemanfaatan lahan kering dengan sistem tumpang sari yang dilakukan di NTT ini. Tujuannya yaitu meningkatkan produksi tanaman persatuan luas dan waktu serta selaras dengan tujuan konservasi pelestarian sumber daya alam. Nah, hal berikutnya yang dilakukan setelah melakukan menentukan tumpang sari sebagai metode tanam, yaitu adalah peningkatan intensitas penanaman, misalnya penanaman dari 1 kali ditingkatkan menjadi 2 kali dalam setahun untuk memanfaatkan sisa legas tanah. Sebagai contoh, pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan pada musim hujan yang diikuti dengan pemberaan lahan dengan tanaman penutup tanah jenis Phaseolus lunatus. Nah, yang selanjutnya, strategi yang ketiga adalah teknologi rain harvesting dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Teknologi rain harvesting ini adalah untuk mengatasi kekeringan. Maka salah satu strategi teknologi rain harvesting yang paling murah dan yang cepat dan juga efektif serta hasilnya langsung terlihat adalah dengan membangun embung atau on-farm reservoir yang dipadukan dengan paket teknologi budidaya menjadi esensial untuk pengelolaan pertanian lahan kering berkelanjutan. Karena dengan membangun embung secara langsung dapat meningkatkan produktivitas dan intensitas pertanian di lahan kering. Nah, strategi yang keempat adalah perbaikan infrastruktur ekonomi. Nah, secara umum, pangsa pasar produk komoditas yang dihasilkan oleh petani lahan kering itu masih sangat terbatas, karena konsumennya juga terbatas, sebagainya lemahnya infrastruktur pendukung dan bentuk produk yang kebanyakan masih berupa lahan mentah atau belum diolah. Sehingga peningkatan produksi dari suatu komoditas dengan pangsa pasar yang terbatas tidak selalu membawa kepada peningkatan pendapatan yang nyata. Sehingga pengaturan kebijakan harga yang lebih efektif dan menguntungkan petani diharapkan dapat merangsang pemanfaatan lahan kering sebagai kegiatan usaha pertanian. Nah, oleh karena itu, diperlukan pembentukan unit-unit agribisnis dengan kegiatan-kegiatan terkonsolidasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menciptakan perbaikan infrastruktur ekonomi bagi pertanian lahan kering dan juga petaninya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah definisi maupun persepsi dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.